Hey, kembali lagi di Ngomong Bola. Dan kali ini kita akan bahas mengenai rumor masa depan dari seorang Kylian Mbappe. Kita tahu Kylian Mbappe merupakan seorang winger yang sangat-sangat fantastis yang bermain untuk klub PSG saat ini. Namun kontraknya akan habis pada bulan Juni mendatang. Makanya Mbappe dirumorkan akan pindah ke Real Madrid, sementara PSG akan bersusah payah untuk menahan mereka. Jadi banyak yang mengatakan bahwasannya ada tim Mbappe stay atau Mbappe out, dan ya kita akan coba bahas ini. Jadi berdasarkan sumber dari seorang Fabrizio Romano dan juga berita dari The Guardian mengatakan bahwasannya Mbappe akan memberikan keputusan terkait dengan masa depannya itu nanti bulan Juni, tepatnya sebelum dia berangkat untuk membela Prancis di bulan Juni nanti. Kita tahu ini akan persiapan untuk jeda internasional, jadi ya keputusannya akan dilakukan Juni. Dan kalau menurut Fabrizio mengatakan bahwasannya Mbappe mengatakan bahwasannya keputusannya sudah jelas. Itu mengatakan mengisyaratkan bahwasannya dia akan hengkang karena sampai saat ini Mbappe belum menandatangani kontrak baru ya dengan PSG. Sementara itu PSG sudah menawarkan hingga 100 juta euro hanya untuk sekali tanda tangan saja. Itu di luar daripada berapa gaji yang dia minta, berapa lama kontraknya. Iya, itu untuk tanda tangan saja PSG siap mengeluarkan 100 juta euro. Ini dilakukan demi untuk menahan Mbappe untuk stay di Paris. Tapi hingga detik ini Mbappe masih belum uh, bisa untuk menandatangininya, karena saya rasa ya Mbappe memikirkan masa depannya, karena kita tahu Real Madrid juga tertarik untuk membeli seorang Kylian Mbappe. Jadi kalau kita analisa ya semisal aku jadi Mbappe sih, aku bakal milih untuk pindah ke Real Madrid. Kenapa? Tidak tidak melulu soal ya Mbappe sudah mendapatkan apa yang dia mau di level negara. Dia sudah mendapatkan mungkin ya Piala Dunia, yang dimana itu adalah prestasi gelar tertinggi. Dan untuk di level klub dia belum mendapatkan Liga Champion, dan salah satu cara untuk mendapatkan Liga Champion dan Ballon d'Or khususnya untuk penghargaan pribadi itu adalah dengan bergabung dengan klub-klub yang punya mentalitas Liga Champion. Sementara kita tahu Real Madrid merupakan salah satu bahkan ya tim terbaik dalam hal ya jumlah kemenangannya di Liga Champion, yaitu sudah mendapatkan 13 gelar sejauh ini. Dan ya musim ini mereka masuk final, dan apakah mereka bisa masuk ke gelar 14 itu akan jadi sangat luar biasa. Mereka akan sangat jauh meninggalkan Milan sebagai klub kedua yang paling banyak memperoleh gelar dengan 9 gelar. Dan ya itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dan pemain seperti Mbappe yang mengidam-idamkan Real Madrid dan Cristiano Ronaldo sejak dia kecil itu merupakan salah satu mimpinya yang terwujud uh, apabila dia berhasil pindah ke Real Madrid. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apabila Mbappe ternyata menandatangani kontrak dengan PSG. Cuman menurutku sangat disayangkan karena ketika Mbappe menandatangani kontrak dengan PSG itu akan menutup ya kemungkinannya masih ada, cuman tidak sebesar ketika dia pindah ke Real Madrid. Karena saya rasa spotlight yang didapatkan di PSG saat ini akan terbagi dengan Neymar dan Messi, dimana kita tahu Neymar dan Messi ya jauh lebih berpengalaman dan ya kita tahu lebih senior. Dan ya Mbappe kerap kali menjadi pilihan ketiga dari segi ya mungkin pamor ya untuk fans dan lain-lainnya. Namun ketika dia pindah di Real Madrid mungkin dia akan bersama dengan Benzema, bahkan mungkin lebih uh, famous daripada Benzema saya rasa. Ketika Mbappe datang, publik Santiago Bernabeu akan sangat-sangat menunggu kehadiran Mbappe. Tapi di sisi lain Real Madrid juga ya saya rasa sudah cukup memiliki
pemain penyerang seperti Vinicius dan Rodrigo, cuman ketika adanya Mbappe akan justru menambah lagi lini serang Real Madrid. Cuman saya rasa Real Madrid juga harus menambah dari segi pemain bertahan dan juga pemain tengah ya, dimana kita tahu trio lini tengah mereka Modric, Casemiro dan Kroos tidak muda lagi, dan ya masih banyak PR di lini belakang dimana Militao dan Nacho saja tidak cukup untuk bisa mendampingi seorang David Alaba, dan syukurnya Rudiger sudah masuk, dan ya tinggal di tengah sih menurutku. Dan ya sangat disayangkan ketika PSG harus memohon-mohon untuk seorang Kylian Mbappe untuk stay, karena saya rasa klub sebesar PSG tidak perlu untuk mengeluarkan segelontoran dana yang cukup besar. Saya tahu PSG tidak punya seri untuk berapapun nilai yang mereka ingin keluarkan, mereka bisa mengeluarkan sejumlah itu. Cuman ya, mengutip dari kata-kata Sir Alex Ferguson bahwasannya there is no player bigger than the club, bahwasannya tidak ada seorang pemain yang lebih besar daripada sebuah klub. Dan ketika uh, ya keputusan PSG untuk memberikan kontrak sebesar tidak penandatanganan kontrak sebesar 100 juta euro untuk Mbappe itu menurut saya terlalu berlebihan. Dan ya itu menunjukkan bahwasannya Mbappe bisa lebih besar dari seorang Paris Saint-Germain, Lionel Messi bisa lebih besar dari seorang Paris Saint-Germain, dan Neymar Junior lebih besar daripada sebuah klub Paris Saint-Germain, dan itu sangat sangat tidak sangat disayangkan untuk klub sekelas PSG, karena tanpa seorang Mbappe pun apabila PSG memiliki organisir penyerangan dan ya tim yang sangat kompak, saya rasa kualitas pemain mereka cukup untuk bersaing di Liga Champions tahun depan. Apalagi mereka bisa mendatangkan pemain-pemain lain di luar Mbappe yang mungkin punya minat yang lebih tinggi untuk bermain untuk PSG ketimbang Mbappe yang mungkin ketika dia menandatangani kontrak misalnya 3 tahun tapi ternyata hatinya untuk Real Madrid, itu sama saja ya, itu tidak akan maksimal, dimana ya Mbappe tidak akan bermain full hatinya untuk Paris Saint-Germain, melainkan ya dia akan bermain setengah hati itu, dan itu tidak baik untuk Paris Saint-Germain ke depannya. Dan ya kita lihat saja bagaimana nasib Mbappe, either dia stay atau dia out itu tidak masalah bagi Real Madrid, tapi itu akan jadi sangat masalah bagi Paris Saint-Germain saya rasa. Dan ya menurut saya apabila jadi Mbappe, saya sarankan ya mending dia cari tantangan baru, dan ya 5 tahun di Madrid mungkin akan menempa dia menjadi sosok pemain yang luar biasa, dan harap-harap bisa menjadi seperti seorang Cristiano Ronaldo, bahkan melampauinya kalau bisa ya. Tapi semua decision balik lagi ke Mbappe, dan kita lihat gimana keputusannya nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas tentang masa depan Kylian Mbappe. Dan oh ya, aku mau ngasih tahu bahwasannya tadi malam itu Arsenal ngelawak dengan kalah 2-0 dari Newcastle, dan juga Juve ditahan imbang di Turin oleh Lazio 2-2, di mana Lazio itu juga sedang berjuang untuk masuk ke zona Eropa. Jadi ya itu saja lawakan tadi malam, dan apabila ada kekurangan aku minta maaf, dan ciao.